Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyebab-penyebab perubahan lingkungan fisik. Sebelum masuk ke materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat selesai. Nah, sekarang mari kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke dalam materi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik, mari kita mengenal apa yang menjadi pengertian dari lingkungan fisik itu sendiri. Lingkungan fisik meliputi seluruh penampakan permukaan bumi kita. Permukaan bumi ada yang tertutup oleh tanah dan ada yang tertutup oleh air. Permukaan bumi yang tertutup oleh tanah disebut dengan daratan dan permukaan bumi yang tertutup oleh air disebut dengan perairan. Nah, lingkungan fisik ini dapat berubah yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab. Sekarang mari kita mengenal yang menjadi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan fisik. Sekarang masuk ke dalam faktor penyebab perubahan lingkungan fisik yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Menurut kalian, ini gambar apa ya? Ya, ini merupakan gambar angin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Gerakan udara inilah yang menghasilkan seluruh angin yang bertiup di permukaan bumi. Manfaat angin untuk kehidupan sehari-hari diantaranya, angin dapat menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir angin, menggerakkan layang-layang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun selain itu, angin juga dapat berpengaruh dalam perubahan lingkungan fisik, yaitu angin mempunyai kekuatan yang besar untuk mengubah permukaan bumi. Misalnya batuan yang mengalami pelapukan akan terkikis oleh kekuatan angin atau disebut juga dengan erosi. Angin yang kuat atau kencang seperti angin topan dapat menimbulkan kerusakan seperti merobohkan pepohonan dan rumah penduduk. Lalu, angin juga dapat membuat tanah menjadi tandus, pembentukan bukit pasir, dan terbentuknya galur-galur pasir di padang pasir. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua. Menurut kalian, gambar ini menunjukkan gambar apa? Ya, gambar ini merupakan gambar hujan. Turunnya hujan sangat dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, karena hujan dapat memberikan berbagai manfaat. Manfaat hujan diantaranya yang pertama, kelangsungan hidup tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air hujan agar mereka dapat tetap tumbuh. Lalu yang kedua, kebutuhan hidup manusia. Air hujan yang turun akan masuk dan meresap ke dalam tanah, lalu berubah menjadi air tanah. Nah, air tanah tersebut biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan hidup lainnya. Yang ketiga, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Danau buatan yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi listrik dibantu dengan peralatan teknologi yang canggih. Lalu selanjutnya, air minum. Air hujan tidak dapat diminum secara langsung. Untuk dapat diminum, air hujan perlu melewati tahap pemurnian untuk menghilangkan semua zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam air hujan. Air hujan ditampung di dalam galon atau penampungan lainnya. Setelah melewati proses tersebut, air hujan bisa diminum tanpa harus dimasak. Dan yang terakhir, hujan dapat membuat udara menjadi lebih segar. Nah, hujan juga dapat menjadi penyebab perubahan lingkungan fisik. Air hujan yang mengalir di permukaan tanah akan mengikis tanah dan terbawa bersama aliran air hingga ke sungai. Selain itu, hujan deras yang turun terus-menerus dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, erosi, atau tanah longsor.
Sekarang faktor yang ketiga. Menurut kalian, gambar ini menunjukkan gambar apa? Gambar ini menunjukkan gambar panasnya matahari. Panas matahari dapat kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Panas matahari dapat kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan asin, dan sebagainya. Panas matahari juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Panas matahari bersama air hujan dapat mengubah lingkungan fisik daratan. Daratan terdiri dari berbagai macam batuan dan lapisan tanah. Panas matahari dan air hujan ini dapat menyebabkan pelapukan batuan dan dapat mengubah bentuk permukaan bumi seperti terbentuknya padang pasir atau tanah baru. Selain itu, panas matahari juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi karena panas matahari ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Pada musim kemarau, pohon dan semak-semak hutan menjadi kering. Panas matahari yang sangat terik dapat membakar ranting dan dedaunan kering di hutan, sehingga api yang menyala pun semakin merambat. Sekarang adalah faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini merupakan gelombang laut. Jika kita mengamati laut dari pantai, air laut tampak bergerak-gerak. Nah, gerakan air laut itu dinamakan dengan gelombang laut. Gelombang laut ini terjadi disebabkan oleh angin. Gelombang laut ada yang kecil dan pula ada yang sangat besar. Besar kecilnya gelombang laut tergantung besar kecilnya angin yang bertiup. Gelombang laut di pantai biasanya menjadi pemandangan yang menarik, sehingga dapat kita gunakan sebagai objek pariwisata seperti pada Pantai Anyer, Carita, Parangtritis, dan Sanur. Selain untuk objek pariwisata, gelombang laut juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga seperti selancar. Gelombang laut juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik daratan. Gelombang laut yang bergerak dari laut dan akhirnya terhempas ke pantai dapat mengikis pantai atau disebut juga dengan abrasi. Abrasi ini akan merusak ekosistem pantai, misalnya pasir, batu karang, kerang, dan pohon kelapa. Dan faktor yang terakhir adalah kegiatan manusia. Kegiatan manusia juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan fisik. Di antaranya adalah sampah, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah permainan. Kalian simak baik-baik ya. Setelah kalian mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, di sini ada permainan. Permainannya kita mencocokkan dampak dari perubahan lingkungan fisik dengan penyebab-penyebabnya. Yang pertama, banjir. Menurut kalian, banjir itu disebabkan oleh apa saja ya? Ibu beri waktu 5 detik. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya. Ternyata banjir itu disebabkan oleh hujan, lalu kegiatan manusia seperti sampah, pengundulan hutan, adanya pembangunan, dan kegiatan manusia lainnya. Dan banjir juga disebabkan oleh gelombang laut tinggi. Banjir yang disebabkan oleh gelombang laut tinggi sering disebut juga dengan banjirop. Sekarang mari kita coba yang kedua, yaitu erosi. Kira-kira apa ya penyebab erosi? Ibu beri waktu 5 detik untuk mencocokkan. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Wah, ternyata erosi itu terjadi karena adanya hujan, lalu kegiatan manusia seperti penambangan dan eksploitasi hutan, dan juga ada penyebabnya yaitu angin. Sekarang yang ketiga yaitu tanah longsor. Coba kalian tebak apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor. Ibu beri waktu 5 detik lagi.
Sekarang, mari kita lihat jawabannya. Ternyata tanah longsor itu terjadi karena adanya hujan, lalu terjadi karena adanya kegiatan manusia seperti penggundulan hutan. Dan yang terakhir yaitu abrasi. Coba kalian cocokkan mana yang menjadi penyebab terjadinya abrasi. Ibu beri waktu 5 detik lagi. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Ternyata abrasi itu terjadi karena adanya gelombang laut dan kegiatan manusia seperti eksploitasi ekosistem laut besar-besaran. Bagaimana hasil dari gamenya? Apakah betul semua atau masih ada yang salah? Jika masih ada yang salah, kita tingkatkan lagi ya. Tidak terasa pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Namun sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu memiliki tugas. Kalian coba cari bagaimana cara-cara pencegahan dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan fisik yang telah Ibu sampaikan tadi, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.